Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun Islam adalah mendirikan sholat 5 waktu. Kalau kita ditanya apakah kita telah mendirikan sholat, insya Allah 90% bahkan lebih jawabannya sudah. Tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, apakah kita sudah melaksanakan sholat secara bermutu, secara berkualitas? Nah, ini agak sulit dijawabnya. Karena sholat itu melibatkan hati. Dan hati itu sifatnya pribadi, yang menghubungkan antara seseorang dengan Tuhannya. Akan tetapi, kita bisa mencoba mengidentifikasi sejumlah indikator, sejumlah ciri yang diperkirakan menjadi tanda sholat yang bermutu atau berkualitas, yaitu ada 5. Yang pertama, sholat dilaksanakan dengan khusyuk. Khusyuk maknanya kita mencurahkan kesadaran dan pikiran kita kepada Allah atau kepada aktivitas sholat kita. Kadang-kadang setelah kita mulai membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu setelah itu hilang konsentrasi kita. Atau konsentrasi kita fokus pada aktivitas yang lain yang pernah kita lakukan sebelumnya. Atau bahkan kita merencanakan sesuatu pada waktu sholat. Jadi kita membuat planning itu di dalam sholat. Kadang pada saat takbir kita masih ingat, lalu hilang kesadaran kita. Tiba-tiba ingat lagi pada saat kita membaca waladdallin, amin. Jadi selama bacaan itu dilaksanakan, maka semua itu di luar kesadaran kita. Nah, sholat yang khusyuk itu dia mencurahkan kesadaran dan pikirannya dan menyadari apa yang dibacanya. Tentu di situ ada perasaan penuh harap agar sholat yang sedang dilaksanakannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indikator yang pertama, sholat yang bermutu atau berkualitas. Lalu yang kedua, aktivitas yang dilakukan tertib. Artinya, gerakannya, bacaannya, semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang ketiga, dia merasakan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Dia merasakan kebahagiaan dan ketentraman secara batiniah ketika dia mendirikan sholat. Itu ciri yang ketiga. Karena dia merasakan kenikmatan, kebahagiaan, dan ketentraman pada saat mendirikan sholat, maka ciri yang keempat adalah maka dia melaksanakannya dengan tenang dan tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya. Sebab kadang ada orang yang terburu-buru dan ingin cepat selesai sholatnya. Maka bisa jadi orang itu tidak merasakan kenikmatan pada saat sholat. Ciri yang kelima, sholat yang bermutu atau yang berkualitas adalah sholatnya efektif. Efektif artinya sholatnya berdampak pada perilakunya. Orang yang sholat seharusnya perilakunya bagus. Semakin baik sholatnya, semakin baik pula perilakunya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar.
Salatnya harus mampu mencegah dirinya dari kejahatan, dosa, maksiat, menyakiti orang, dan lain-lain. Misalnya kita punya lisan, jangan asal ucap. Kalau bahasa Betawinya, kalau ngomong jangan asal goblek aja. Atau jangan asal ngejeblak aja. Jangan sampai gara-gara ucapan kita, orang lain menjadi sakit hatinya. Nah, kalau di masa pandemi kan orang lebih sering silaturahminya secara online dengan menggunakan WhatsApp misalnya atau WA. Maka hindari mengetik rangkaian kata-kata yang mengarah pada menghina, apalagi memfitnah, sehingga membuat orang lain menjadi luka batinnya. Nah, untuk mewujudkan agar sholat kita menjadi benar-benar bermutu, maka hindari hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, hal-hal yang bisa membuat orang lain kecewa, hal-hal yang bisa membuat orang lain sakit hatinya. Itulah 5 ciri menjadikan sholat kita benar-benar menjadi sholat yang bermutu atau berkualitas. Yang pertama khusyuk, yang kedua tertib, yang ketiga merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan pada saat sholat. Yang keempat dilaksanakannya dengan tenang dan tidak terburu-buru. Lalu yang kelima, sholatnya bersifat efektif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.